Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Muhammad Lutfi Kusyasi, Kahfi Rizky Firmansyah, dan juga saya sendiri, Gandhi Rizad Abimanyu, akan mempresentasikan tentang proyek 2 kami, yaitu Fine Tuning Plan T5 dengan data Q&A Microbiology. Nah, dataset kami menggunakan dataset Q&A Microbiology. Dataset ini didapat dari situs Kaggle yang berisikan konteks, question, dan juga answer mengenai microbiology. Dalam proyek ini, kolom konteks tidak digunakan dan kami hanya menggunakan sebanyak 2.000 pasangan question dan juga answer yang diambil dengan sampel secara acak. Kemudian dataset dibagi menjadi training dan testing set dengan rasio 70% dan 30%. Nah, untuk link datasetnya ada di situ. Nah, untuk metode fine tuningnya, kami menggunakan trainer dari library transformer Hugging Face sebagai proses fine tuning utama, menggunakan dataset Q&A microbiology, dan dilakukan juga beberapa proses fine tuning lainnya. Nah, untuk penjelasan lengkapnya saya akan menjelaskan sekarang. Nah, yang pertama ada prefix prompt. Pada proses training diberikan prefix please answer this question untuk semua pertanyaan yang akan dipakai. Proses ini bermanfaat untuk model T5 agar model mendapatkan kejelasan bahwa ini adalah test question answering dan memastikan format inputnya lebih konsisten. Penambahan prefix ini juga diperlukan pada saat menggunakan model untuk generation agar input sesuai dengan format yang digunakan pada training. Yang kedua, ada epoch dan juga early stopping. Model dilakukan proses training ulang dengan 10 epoch dan early stopping 3. Early stopping digunakan agar epoch tidak berjalan terus ketika loss sudah mulai, tidak turun selama 3 epoch. Lalu yang ketiga ada hyperparameter optimization. Teknik hyperparameter optimization atau yang biasa disebut HPO ini umum digunakan pada saat melakukan fine tuning suatu model. HPO ini berguna untuk menemukan sebuah kombinasi terbaik dari parameter-parameter model, seperti learning rate, batch size, dan jumlah layer secara otomatis agar performa model lebih baik. Kami mencoba menggunakan Optuna, library yang populer untuk HPO. Saat ini, proses kami selalu mengalami error seperti index error, piece ID is out of range. Kami melakukan pencarian solusi terkait error tersebut. Namun, kami masih belum menemukan jawaban atau forum yang secara langsung membahas masalah ini. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk memilih beberapa nilai hyperparameter secara manual dan langsung mengujinya. Lalu selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya, Kavi. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya ada hyperparameter learning rate. Learning rate ini merupakan hyperparameter dalam pelatihan model machine learning yang mengontrol seberapa besar langkah eh, pembaruan bobot model dilakukan pada setiap iterasi. Di sini kita akan menggunakan dua learning rate berbeda, yaitu 2M-5 atau 0,00002 dan 5M-5 atau 0,0005. Jika nilai learning rate terlalu besar, model mungkin tidak mencapai solusi optimal yang akan menyebabkan overshooting. Sebaliknya, jika terlalu kecil, latihan menjadi sangat lambat atau terjebak di suatu titik lokal. Selanjutnya ada weight decay. Weight decay ini merupakan teknik regularisasi yang digunakan untuk mencegah overfitting dengan menambahkan penalti pada bobot model yang terlalu besar. Dalam weight decay, penalti ditambahkan ke fungsi loss selama pelatihan. Penalti ini proporsional terhadap kuadrat dari nilai bobot atau L2 regulation. Dengan cara ini, model didorong untuk menjaga bobot tetap kecil sehingga lebih sederhana dan tidak terlalu bergantung pada data pelatihan. Dalam implementasi ini kita mencoba dua nilai weight decay yaitu 0,01 dan 0,001. Selanjutnya ada metrik evaluasi yang akan digunakan. Di sini kita akan menggunakan dua metrik evaluasi. Yang pertama yaitu loss. Loss itu metode pengukuran error antara prediksi model terhadap ground truth dalam training. Lalu ROC-L sum, yaitu variasi dari ROC-L yang digunakan untuk menghitung kesamaannya secara keseluruhan dalam dokumen rangkuman. Jadi bukan hanya satu kalimat saja. Untuk metrik loss ini sendiri, nilai lebih kecil itu lebih baik, dan untuk ROC-L sum, nilai lebih besar itu lebih baik. Selanjutnya sebelum masuk ke hasil,
kita akan masuk ke penjelasan kode terlebih dahulu yang akan dijelaskan oleh Musashi. Baik, terima kasih Kavi. Di sini saya akan menjelaskan bagian program yang kita buat untuk fine tuningnya. Mungkin sebelum itu di sini ada sedikit mungkin diperlihatkan contoh untuk dataset yang kami gunakan. Jadi di sini kan ada question, kemudian ada answernya. Kalau kita lihat misalkan ini ada pertanyaannya dan juga ini ada jawabannya. Dan ini ada sebanyak 2000 data. Baik, mungkin untuk code-nya sendiri. Yang pertama ini kita ya tentu saja load datasetnya. Kemudian untuk fine tuningnya itu sendiri kita menggunakan model Flan T5 yang size-nya base. Lalu sebelum kita masuk ke bagian proses training ulangnya, ini ada beberapa pre-processing yang perlu dilakukan untuk uh, model ini. Jadi yang pertama yaitu kita perlu tokenize dulu semua string dalam datasetnya. Dan ini juga termasuk tadi yaitu yang prompt prefix-nya, yang please answer this question. Lalu itu di tokenize seluruh datasetnya, baru nanti bisa digunakan pada model T5 ini. Lalu untuk ini compute matrix adalah untuk metrik evaluasi yang digunakan seperti yang sudah dijelaskan yaitu loss dan juga row. Ini sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh row. Lalu di sini kami membuat beberapa hyperparameter yang akan digunakan seperti yang sudah dijelaskan. Jadi ada learning rate-nya, kemudian ada weight decay. Lalu untuk epoch-nya sendiri yaitu 10 dan juga ada early stopping-nya. Di sini kami kan menggunakan library trainer yang disediakan oleh Hugging Face. Jadi di sini kami tinggal memberikan training argumen yang diinginkan, yaitu seperti yang tadi ada learning rate-nya dan juga batch size-nya dan juga setting-setting lainnya. Lalu dari argumen itu bisa diberikan kepada trainernya yang akan melakukan proses training ulang. Lalu di sini ada salah satu contohnya, yaitu proses training menggunakan trainer. Di sini hanya salah satu saja karena kami kan menggunakan mengganti nilai hyperparameter secara manual seperti yang sudah dijelaskan. Jadi kami menjalankan satu persatu. Di sini kami ubah, kemudian melakukan training. Lalu setelah trainingnya itu selesai, kami menyimpan ke drive dan namanya akan disesuaikan seperti misalkan ini untuk model yang pertama, kemudian model kedua dan seterusnya. Lalu terakhir yaitu untuk bagian testingnya. Di sini kami mengambil 3 contoh pertanyaan yang mungkin akan dicoba pada model-model yang sudah kami buat, yang sudah dilakukan fine tuning ulang. Yang pertama ini ada untuk meload modelnya, kemudian setelah di load setiap pertanyaannya itu akan ditambahkan dulu prefixnya. Seperti yang ini sama seperti pada saat pre-processing datanya sebelum melakukan training agar inputnya konsisten dengan waktu training. Lalu setiap pertanyaannya dari 3 itu akan dicoba generate jawabannya dan dibandingkan dengan hasil yang seharusnya, yaitu yang expected-nya. Dan ada hasil-hasilnya mungkin akan dijelaskan kembali oleh Kakku. Baik, terima kasih. Di sini dapat dilihat bahwa hasil dari ketiga model tersebut ada model 1, 2, dan 3. Dengan model 2 memiliki hasil terbaik dengan loss 2,28 dan ROC LSAM 0,38. Untuk ROC LSAM ini walaupun besar, tapi ROC LSAM ini masih kecil karena ROC LSAM ini semakin mendekati 1 semakin bagus. Jadi selanjutnya akan dilihat testing question. Ini ada contoh-contoh percobaannya dengan perbandingan per model ya. Lalu pada question 3, di mana question adalah what is the primary source of energy hydropower.
di mana expected answer-nya adalah primary source of energy hydropower is hydrological cycle driven by the sun. Untuk model 2, walaupun hasil yang terbaik hanya mengulang-ulang kata hydropower itu sendiri. Mungkin ini dapat disebabkan karena learning rate yang tinggi. Lalu selanjutnya kita akan lanjutkan kesimpulan. Jadi kesimpulannya ini dari ketiga model itu didapatkan learning rate 0,0005 dan WTK 0,01 atau model 2 itu menunjukkan performa terbaik dengan metrik kuantitatif, yaitu tadi loss terendah dan ROC sum tertinggi. Dari hasil ini juga bisa dilihat bahwa masih diperlukan peningkatan karena dalam question 3 tadi performanya masih kurang dan hanya mengulangi beberapa kata. Jadi bisa dilakukan fine tuning tambahan berbasis domain yang sesuai untuk menjadi langkah memperbaiki performa model. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.